Indonesia memasuki tahun 2025 dengan sebuah kenyataan yang menggelisahkan. Korupsi masih menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap kemajuan dan keadilan sosial. Meski berbagai lembaga terus bekerja dan masyarakat makin vokal, praktik korupsi tetap tumbuh seperti bayangan panjang yang sulit dihapus. Dalam kurun Januari hingga April 2025, lebih dari 390 berita korupsi muncul setiap hari di media sosial. Angka ini tidak hanya menggambarkan maraknya kasus, tetapi juga memperlihatkan bahwa korupsi di Indonesia bersifat struktural, bukan sekedar perilaku individu. Data sepanjang tahun ini menunjukkan bahwa pola korupsi tidak banyak berubah. Kasus-kasus terus terjadi di sektor publik, birokrasi, lembaga pemerintahan daerah, hingga perusahaan milik negara. Jika kita melihat lebih dalam, ada pola yang konsisten, yaitu ada penyalahgunaan wewenang, jual beli jabatan, manipulasi proyek, dan aliran uang haram yang berlapis-lapis. Semua ini memperlihatkan bahwa sistem pengawasan kita belum mampu menutup celah penyimpangan yang sudah lama menjadi budaya di berbagai level pemerintahan. Salah satu kasus yang menyedot perhatian besar adalah penetapan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang terlibat dalam kasus korupsi. Ia terlibat dalam 3 klaster dugaan korupsi, yaitu mulai dari suap promosi jabatan ASN, proyek pembangunan rumah sakit, hingga penerimaan gratifikasi dari berbagai pihak. Kasus ini mengingatkan kita bahwa praktik transaksional dalam jabatan publik masih berlangsung. Karena sebab itu, jabatan seolah menjadi komoditas yang bisa dibeli dan dijual. Lalu, pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas sering dikorbankan demi kepentingan sendiri. Tidak hanya di pemerintahan daerah, sektor konstruksi juga kembali menjadi sorotan. Pada awal 2025, KPK menyita sekitar 62 miliar rupiah dari kasus korupsi proyek EPC yang melibatkan BUMN, konstruksi, PT, PP. Industri konstruksi sejak lama menjadi sektor paling rentan karena nilai proyek yang sangat besar dan mekanisme tender yang rumit. Korupsi di sektor ini bukan hanya soal uang, tetapi juga berdampak pada kualitas infrastruktur, keselamatan publik, dan kerugian negara yang bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Di tengah banyaknya kasus, pemerintah juga mengumumkan beberapa capaian positif. Sepanjang 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto, negara berhasil memulihkan sekitar 1,7 triliun rupiah dana publik yang sebelumnya dikorupsi. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengalihkan lebih dari 306 triliun rupiah anggaran yang dianggap rawan penyalahgunaan ke program-program yang lebih langsung menyentuh masyarakat. Meski langkah ini patut diapresiasi, muncul pertanyaan besar. Apakah ini cukup untuk memperbaiki sistem atau hanya menjadi perbaikan sementara di permukaan? Jika melihat polanya secara keseluruhan, tanpa jelas bahwa akar korupsi tidak hanya berada pada individu yang menyalahgunakan wewenang. Akar persoalannya jauh lebih dalam. Birokrasi yang rumit, lemahnya sistem audit internal, budaya politik yang transaksional, serta minimnya transparansi dan pengelolaan anggaran. Selama struktur ini tidak berubah, penindakan hanya akan menjadi tindakan reaktif tanpa mengubah sistem yang melahirkan korupsi itu sendiri. Untuk itu, pemberantasan korupsi harus menjadi reformasi menyeluruh, bukan sekedar penangkapan demi penangkapan. Di era digital, teknologi bisa menjadi senjata baru melawan korupsi. Sistem transparansi berbasis pelacakan anggaran digital, audit otomatis, hingga artificial intelligence berpotensi menutup celah manipulasi data. Namun, teknologi hanya efektif jika ada kemauan politik dan budaya integritas yang mendukung. Masyarakat pun memiliki peran penting, pengawasan publik, media yang kritis, serta generasi muda yang berani menolak praktik-praktik curang dapat menjadi kekuatan besar dalam membangun ekosistem yang lebih bersih. Tahun 2025 memberikan kita sebuah cermin besar. Cermin yang memantulkan bukan hanya betapa rumit dan mendalamnya masalah korupsi di negeri ini, tetapi juga memantulkan harapan bahwa perubahan tetap mungkin diwujudkan. Semua kasus, data, dan dinamika yang terjadi sepanjang tahun ini menjadi pengingat bahwa korupsi bukan sekedar kejahatan finansial, melainkan ancaman langsung terhadap masa depan bangsa. Kini pertanyaan ini kembali kepada kita. Apakah kita akan terus membiarkan anggaran publik bocor, putusan penting dibeli, dan kepercayaan masyarakat terkikis demi sedikit?